Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Eka Hirinda Sulfa dari Prodi S1 Sistem Informasi dari Universitas Dinamika Surabaya. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai skema database atau enggak skema builder dasar. Ya, jadi pertama kita membutuhkan SAMBP dan mengaktifkan Apache dan MySQL karena kita menggunakan MySQL juga. Dan juga kita perlu membuka terminal dan arahkan ke direktori folder Laravel kita seperti biasa. Dan teman-teman untuk ini jangan lupa menginstal Composer Require Doctrine /Debug. Itu untuk kita menggunakan nanti ketika kita mengupdate atau merename sebuah tabel. Oke, kita gunakan itu. Kita harus install dulu biar lancar. Selanjutnya kita koneksikan dengan seperti biasa dengan menggunakan PHP Artisan Server. Oke, selanjutnya kita akan membuka PHP. Nah, jadi kita akan menghubungkan antara localhost phpMyAdmin ini dengan project Laravel kita tentunya. Jadi caranya kita pertama membuat basis data atau database, yaitu namanya Laravel. Setelah sudah, kita juga mengkoneksikan database Laravel kita yang di phpMyAdmin ini di project Laravel kita dengan cara dikonfig database.php. Nah, di sini database-nya masih bernama Forge dan username-nya juga. Jadi kita ubah sesuai dengan yang tadi, yaitu Laravel, dan juga username-nya kita buat root saja. Untuk password tidak usah diisi karena itu nanti jadi rumit, sehingga kita selanjutnya akan ke root web. Jadi kita akan menggunakan ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat tabel. Oke, sintaknya seperti ini: root get nama tabelnya yaitu users sama function kurung perawat dan skema buka kurung save user dengan target. Oke. Nah, sudah seperti ini. Ini maksudnya kita akan membuat skema ini itu biasanya berhubungan dengan database. Dan database ini akan membuat tabel user. Nah, di sini merupakan isi dari tabel user. Jadi ini biar error, kita beri titik koma. Selanjutnya di sini kita isi tabel usernya dengan intro. Oke, dengan nama kolom ID koma tabel dengan panjang ini dari teman-temannya
kita beri, maaf ini 320 ya, ini 60 aja. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk yang increment ini merupakan dari ini tipe data yang akan menghasilkan nilai angka, jadi atau nggak bernilai integer, hampir sama, cuma biasanya increment ini digunakan untuk kode unik atau nggak primary key. Nah, di setiap tabel itu pasti memiliki satu kode unik atau primary key itu. Biasanya di situ terdapat increment atau enggak big increment. Tergantung. Kalau misalnya kalian masih tidak puas dengan increment, silakan menggunakan big increment. Tapi intinya sama. Jadi increment itu untuk menghasilkan nilai dari angka, dan juga dia akan mengurutkan dari 1, 2, 3 kode unik itu. Dan untuk yang string yaitu untuk tipe data yang menghasilkan nilai huruf. Dan di sini terdapat timestamp, yaitu biasanya di basis data atau enggak kalau kita membuat memasukkan data atau enggak memasukkan data itu ada dokumentasinya, maksudnya terdapat kapan dibuat dan kapan diupdate, itu akan tertulis di timestamp ini. Untuk yang ini 32, 320 dan 60 yaitu adalah panjang dari hurufnya. Jadi misal pada kolom username itu tipe datanya yaitu string yang panjangnya atau bernilai jumlahnya itu 32 seperti itu. Oke, kita akan cek dengan mereturn tabel users telah dibuat di koma. Sudah seperti ini, kita akan ke ini dan kita akan ke user. Nah, tabel user telah dibuat. Kita refresh di sini. Nah, di sini sudah ada tabel user. Oke, kita akan menambahkan. Kita akan menambah, yaitu dengan cara yang tadi kita buka dan kita akan menambah. Ini kita copy paste aja ya biar lebih cepat. Oke, di sini bukan create tapi tabel. Oke, di sini tambah user tambah, terus kita tambah 1. Oke, bisa kita menambahkan 1, kita rapikan. Jadi kita akan menambahkan apa ya, misalnya alamat. Ini kita akan menambahkan alamat. Nah, di sini teks ini maksudnya itu seperti deskripsi, karena alamat itu jumlahnya banyak ya, jadi kita mending menggunakan tipe data teks. Oke, setelah seperti ini kita akan melihat tabel user telah ditambah. Oke, kita buat tambah. Nah, sudah berhasil bertambah dan di sini akan ada alamat. Nah, di sini
hapus alamat. Oke, kita lanjut ke rename. Oh, kita copy paste aja. Jadi ini sintak untuk tambah kolom. Oke, kalau ini untuk rename kolom. Nah, untuk rename ini kita kasih rename ya. Name di sini ini telah diupdate. Nah, untuk yang rename yaitu berbeda. Ini berbedanya itu ini akan ditambahi koma gitu ya, koma map ya. Ini diganti dulu ini kolom, dan ini merupakan alamat ya. Tadi kita sudah membuat alamat, berarti ada kolom alamat. Jadi ini nama kolom alamat yang kita akan ubah. Nama aslinya itu kolom alamat, dan kolom alamat itu kita akan ubah menjadi alamat baru seperti itu. Nah, ini untuk rename nya. Selanjutnya untuk drop atau enggak menghapus kolom, itu kita copy paste. Di sini masih tabel, dan di sini kita menggunakan drop kolom. Kita ketikkan semua dulu. Oke, drop kolom, misal alamat, kita akan drop alamat, jadi berhasil dihapus. Tabel kolom. Kolom alamat. Di sini tadi kolom ya. Maaf, aduh. Nah, sudah seperti ini. Di sininya berarti user drop. User drop yang dihapus adalah alamat. Kolom alamat telah dihapus. Kita akan coba drop. Nah, kolom alamat telah dihapus, sehingga di sini tidak ada alamat. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel lagi. Sini kan banyak tipe data ya. Kita akan coba lagi, misalnya kita akan buat seperti ini kan tadi gunakan untuk membuat tabel. Jadi kita akan membuat tabel lagi. Kita copy paste ini. Oke, ini yang kedua. Jadi di sini kita terdapat, kita akan apa ya, nama tabelnya tentunya itu misal post. Kita akan pakai post. Di sini membutuhkan increment ID dan juga string dari string post gitu ya. String post. Oke, string post. Buat lagi. Teks. Ini keterangan. Nah, sudah seperti ini ya teman-teman. Jadi kita akan membuat tabel ini tuh unik. Bagaimana caranya? Itu dengan cara string
Jadi kita akan menambahkan indeks pada kolom. Misal kita akan memberi ini itu keterangan ini kita buat dulu seperti ini. Kita coba. Sebelumnya kita perlu juga untuk menambahkan, karena tabel pos ini akan menghubungkan ke user ya, tabel user. Bagaimana caranya? Nah, kita menambahkan foreign key. Jadi ketika kita menghubungkan antara tabel post dengan tabel user, kita perlu menambahkan foreign key, yaitu dengan sintak tabel integer. Tadi kan misal ini namanya ID user ya, ID user, dan juga ini unsigned. Ini biasanya maksudnya tidak apa-apa kosong, karena nanti akan otomatis terisi oleh yang ini, karena akan memanggil dari tabel user, jadi otomatis langsung terisi. Oke. Ini ya. Baru ini menghubungkannya reference ID on user. Setelah seperti ini, maksudnya jadi kita akan mengambil data dari tabel user, jadi ngambil ID-nya, primary key-nya kita ambil untuk menghubungkan ke tabel user, seperti itu. Kita akan coba tadi namanya pos ya. Jadi di sini ini kalau yang ini yang unit, kita akan menambahkan indeks pada kolom. Indeks dan kolom ini kita buat tabel post dalam itu. Nah, tabel post berhasil dibuat. Silakan cek, kita akan post dulu. Oke, tabel post. Nah, di sini terdapat tabel post dan tabel pada kolom keterangan ini terdapat tombol seperti ini, maksudnya yaitu indeksnya, dapat indeks, dan di sini juga terdapat ID user. ID user dia menghubungkan dari sini ID user yang ini, seperti ini. Oke, jadi yang untuk tambahannya tadi di sini juga kita bisa menggunakan dropnya itu menggunakan array, jadi kita bisa menghapus. Di sini
itu ya teman-teman. Jadi ya kita bisa menghapus langsung banyak dan juga bisa satu-satu. Untuk tambahannya yaitu tipe kolom yang ada di sini, misal jadi tipe kolom itu bukan hanya ini aja, bukan hanya ada string, increment ataupun teks, juga ada float. Jadi tulisannya itu misal ya kita mau tampil ini blog kita di sini kita akan sini bisa menggunakan float. Fungsinya untuk menyimpan bilangan pecahan atau desimal. Jadi yang ada koma-komanya itu biasanya menggunakan float, tipe data float. Dan di sini misal floatnya float kan itu ya, biasanya kalau float kan pasti angka dan diisi, misal ini nama kolomnya yaitu float, ya kita tulis float. Nama kolomnya size, kita tulis size. Dan juga ada boolean. Kalau boolean kita akan paste ya. Oke. Kalau boolean ini itu bisa bernilai true atau false. Jadi misal kebenaran gitu ya, kebenaran. Nah, itu enggak smart, terserah. Nama kolomnya terserah. Dan juga ada date. Date itu untuk menentukan ya tanggalnya ya tentunya. Jadi menghasilkan tanggal. Jadi tipe data itu banyak gunanya sih. Di sini langsung aja deh. Tanggal ini ya, sininya date ini tuh. Dan juga ada lagi apa ya, udah sih. Ada juga yang integer, tadi belum cepet ya, belum ada. Nah integer ini sama kayak float, cuman kan kalau float ini yang koma-koma atau nggak bilangan pecahan atau desimal. Sedangkan kalau integer ini biasanya untuk tipe data yang bilangan biasa, angka-angka. Tapi biasanya itu yang bisa dihitung. Kalau nggak angka-angka biasa yang nggak bisa dihitung, biasanya langsung muncul error. Misal nih nomor telepon. Untuk nomor telepon ini kita menggunakan integer. Nah itu pasti akan error karena nomor telepon itu tidak akan, nanti dalam prosesnya tidak akan hitung gitu. Jadi kita lebih baik nomor telepon itu menggunakan pacar atau enggak yaitu string seperti itu. Jadi untuk yang integer kita menggunakan yang buat perhitungan aja, misal masukan atau pengeluaran. Oke, berhasil dibuat. Kita akan coba buat. Nah, sudah berhasil dibuat. Kita cek. Oke. Nah, di sini sudah muncul ada double nih. Nah, ini nanti auto ya. Maksudnya ada jumlahnya, panjangnya 8,2, ini 10. Dan integer itu 11. Jadi ini normalnya aja sih, standar. Untuk yang boolean tuh munculnya seperti ini. Ini int.
saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Bye bye teman-teman, see you the next vlog.